Nah, di sini saya buat judul tentang apa itu cerpen ya. Ini judulnya. Di sini jenis fontnya semua adalah Times Roman. Lalu size-nya adalah 16. Nah, dari sebuah cerita fiktif yang diceritakan secara buku. Ini sampai sini. Ini size-nya adalah 20. Size-nya 12, maaf. Size-nya adalah 12. Logonya nanti kalian cari sendiri, logonya. Untuk bab 1 pendahuluan, itu di center, ditengahkan, lalu size-nya adalah 14, di bold, cetak tebal. Lalu di latar belakang, ini nanti kontennya kalian ketik dulu ya, sebelum kalian edit. Di latar belakang itu kan bikin 1.1. Caranya, di sini kalian ada namanya current list, diklik, kalian cari yang 1.1.1-nya banyak, klik, lalu kalian pilih yang change list level, yang 2. Level 2 ya, kalau 1.1 berarti ada 2 angka, berarti level 2. Nah, ini size-nya 12. Dari sini, isinya adalah, size-nya adalah 12. Ini cetak tebal, kapital. Kapital berarti bisa semua. Nah, ini nanti kalian ketik. Jangan lupa di Just TV, rata kiri kanan. Kalau ada poin lagi, saya bikin poin adalah ciri-ciri karakteristik cerpen. 1.2. Sama kayak tadi caranya. Klik current list-nya. Ini. Atau multi level list, biasanya kita kliknya di sini, multi level list. Lalu pilih cari yang change list levelnya yang 2, kayak tadi. Kalau misal seandainya tidak menjadi 1.2, itu bisa kalian klik kanan, set numbering value, pilih continue from previous list, klik advanced value, di sini kalian setting untuk menjadi 1.2. Kalau dia nggak berubah menjadi 1.2, misalnya 1.3 misalkan. Di sini kalian ubah, di set numbering value-nya. Kalian ubah menjadi 1.2. Jangan lupa di continue, advanced value 1.2. Lalu isinya ini A, B, C. D-nya juga pakai numbering, bukan kalian ketik. Di blok dulu, jadi di sini adalah number. Kenapa saya nggak pakai build? Kalau dalam skripsi nggak pakai gitu, nggak pakai build, nggak pakai yang build, nggak pakai yang checklist, nggak pakai ini. Dalam skripsi tidak ada. Makanya saya mengajarkan kalian teratur, disiplin, menggunakan numbering kalau nggak abjad seperti A, B, C. Terus kalau ada 1.3 lagi, poin anak lagi sama kayak tadi. Kalian pilih lagi muter level list-nya, 1.1-nya, lalu pilih yang change list levelnya, 1.1-nya. Ulangi langkah yang tadi. Yang ini juga iya. Kalau ada ABC-nya, kayak seperti ini, yang kita buat anak-anaknya, nah tinggal kalian pilih numbering, pilih sesuai kalian. Catatan, kalau di sininya angka, maka untuk isi ininya nggak boleh angka lagi, harus abjad. Untuk membedakan. Kalau mau misalnya angka itu berarti anaknya lagi 1.3.1. Tapi karena ini adalah isinya, berarti menggunakan A, B, C. Nah, yang ini ada lagi pembagian cerpen menjadi 3 di atas berdasarkan jumlah katanya. Nah, misalkan dia dibuat di sininya ada lagi dibagi menjadi 2. Selanjutnya cerpen berdasarkan teknik mengarangnya dibagi 2. Ini teknik mengarangnya di 2. Lalu bab 2 sama kayak tadi, size-nya 14,
cetak tebal atau bold, lalu center. Terus 2.1-nya, sama kayak tadi, multi-level list, lalu pilih change list level, pilih level 2. Kalau tidak berubah 2.2-nya, tinggal kalian klik kanan, lalu kalian pilih set numbering value, pilih continue from previous list, checklistkan advance value-nya, ketik 2 dan 1. Oke. Lalu sini juga iya, kalian pakai numbering yang bentuknya abjad. 2.2 juga kalian menggunakan multi-level list. Nah, ini menggunakan numbering. Nah, cara membuat ini bagannya. Di sini saya menggunakan insert, lalu ada di sini smart art. Saya pilih yang ini. Ada all, saya pilih ini. Ini bentuknya macam-macam ya. Tidak harus ngikutin saya, sekreatif kalian. Kalau list itu sama kayak yang all, dia ada bentuknya di list juga. Berarti dia ngelis semua. Kalau proses berarti kayak arrow dari sini ke sini ke sini ke sini, sama kayak cycle. Ya, arrow, cycle sama proses sama. Hierarki itu buat struktural. Relationship itu saling berhubungan satu sama lain. Nah, kalau matriks itu lebih ke berhubungan satu sama lain lah. Sama kayak list proses bisa kita pakai. Piramid sama kayak tadi prosesnya. Nah, kalau picture nih kita memasukkan gambar ke dalam bagan, kita menggunakan picture seperti ini. Bisa di-insert. Ini mah berarti kita pilih seperti ini. Ini banyak kreatifnya, kalian tinggal milih. Nah, bisa kalian ketik langsung di sini atau kalian ketik di sini boleh. Ada klik panah. Kalian menambahkan tinggal di enter aja, maka ada di bawahnya. Kalau nggak jadi tinggal di delete. Oke, ini untuk bagannya. Nah, bab 3 ada unsur-unsur cerpen. Yang ini sama kayak tadi, pakai multi-level. Lalu di sininya angka 1. Atau pakai abjad besar juga boleh. Karena di sini udah angka. Unsur intrinsik, terus tema, cerita, segala macam. Nah, di sini berarti B. Kita ganti di sini adalah B. Nah, Bu, nggak mau, Bu. Jadi pakai kita kan continue numbering, berarti melanjutkan yang sudah ada, yaitu dari A ke B. Nah, seperti ini. Nah, untuk struktur organisasi, kayak tadi juga ada insert, masih smart art. Nah, di sini ada hierarki. Kan tinggal pilih kontennya mau seperti apa bentuknya. Bebas, saya nggak patokin seperti ini. Nah, kalian bisa ketik langsung di sini atau kalian di panah sini. Kalau di panah sini kita bisa ngatur penambahan. Misalnya di saya nggak mau pakai step editor, tapi tinggal dihapus. Nah, ini admin posisinya masih di bawah. Tinggal kita tap aja. Seperti ini. Tap. Pada keyboard kalian ada tab. Misalkan di editor ada tabnya lagi. Tinggal kita enter, dia sebelah, lalu kita tap tadi di bawah. Tab editor. Ini. Oke. Lalu untuk grafik seperti ini, kita pakai chart. Chartnya bebas. Ini udah banyak nih. Kalian tinggal milih yang mana. Sekreatif kalian. Nah, saya udah buat seperti ini. Untuk novel, terbitnya per bulannya. Nah, untuk ngedit ini, itu bisa di desain. Ada namanya edit data. Kalian bisa edit data di sini. Saya ulang lagi. Klik desain, edit data di sini. Nah, di sini bisa kalian ubah. Misalnya ini Januari. Saya berubah Januari.
Ini Februari. Lagi Februari, misalnya Maret. Nah, ini angkanya juga bisa kalian ubah. Misalnya 6, 5, 6, 7 misalnya. Seperti ini. Ini bisa kalian ubah-ubah di sini. Bisa bebas kalian. Oke. Jadi isi kontennya itu bebas. Yang kalian perlu perhatikan di sini adalah kerapihan. Jadi semua pakai Justify kata kiri kanan. Terus untuk seperti ini nih, ini nggak boleh posisinya sebelah sini, keberantakan. Berarti kalian rapikan. Kalau nggak sejajar sama C, boleh melebihi seperti ini. Jorok boleh. Ini juga misalkan ini berdasarkan cuma ini posisinya di sini misalkan, itu nggak boleh. Minimal dia sejajar dengan angka satunya kalau ada angka. Lalu itu aja. Kalau bisa 3 bab ya saya kelihatan, dan kalau bisa karena kan ibu menilainya adalah kreativitas kalian. Kalau misalnya cuma standar teks doang, maka nilainya standar. Tapi kalau kalian menggunakan ornamen seperti ini, lalu ini terus rapi. Kalau ini kan saya spasinya kan nggak rapi ya, bisa kalian rapikan menggunakan paragraf. Ini 0, dan spacingnya bisa 1,5. Oke, nah seperti ini. Ada rapi. Yang jelas kerapiannya. Ingat kalau sudah kalian masukin ke dalam tugas, itu masih ada kelanjutan lagi. Jadi file ini jangan kalian hapus. Saya ulang lagi, blok, paragraf, isinya 0, dan spacingnya adalah 1,5. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Yuk, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira ada yang mau ditanyain? Nggak ada yang ditanyain? Kok suaranya nggak ada? Jadi kita buat tugas gitu, Bu. Iya, tugasnya seperti itu dulu. Nanti untuk lebih rapinya nanti ada lagi. Jadi untuk pertama kalian buat penyetingan teksnya seperti itu. Kayak jenis fontnya, size-nya, justify-nya, terus line spacing-nya. Nah, itu diperhatikan. Dengan lagi semua all itu teks itu menggunakan teks Roman, hanya size-nya yang berbeda. Untuk cover itu 16, judul bab itu 14, isi konten itu 12 semua. Sebagus mungkin, semenarik mungkin, sekreatif kalian itu makin besar nilainya. Topiknya bebas. Apa lagi? Kalau bisa itu minimal 3 bab. Nah tadi saya buat tadi minimal 3 bab. Jangan sampai judul babnya misalkan itu berbeda dengan isi konten. Misalkan judul babnya misalkan unsur-unsur, tapi isi kontennya ciri-ciri. Nggak ada nyambungnya dengan judul bab, nah itu
Nah, paling lambat, saya nggak pernah matokin tugas kalian kapan paling lambat. Yang penting pas UTS, UAS itu tugas kalian lengkap. Dah. Ada lagi? Karena kalau saya patokin misalnya minggu depan atau minggu ini, pas lagi pada kalian down, itu kan menghambat kalian. Terus yang kedua, nilai kalian lumayan kalau misalkan saya patokin 2 minggu ini, nanti kalau kalian nggak ngumpulin tugas, nilai kalian berkurang. Nanti jangan salahkan saya, misalnya tugas kalian jelek, karena kalian ada satu yang nggak ngumpulin. Kan saya tidak membuat batasan pengumpulan waktu ya. Jadi kalau bisa dilengkapi tugas-tugasnya, ditanyakan ke temannya berapa sih sebenarnya tugas yang harus dikumpulkan. Karena akan saya bagi, itu tugas kalian akan saya bagi. Kalau misalkan tugasnya kurang ya, tadi nilainya kurang. Ada lagi? Ini akan saya share lewat link Zoom.